Kalau orang mau meninggal, dia tuh ada feeling. Gua ngerasain itu, Bang Den. Aku nggak takut dengan kematian, walaupun aku kayak dihadapkan dengan adanya tumor yang bertambah besar ini sekarang. Kalau nanti ibu udah nggak ada, kamu harus nggak apa-apa. Dia ngirim foto, mukanya Caca, terus ada gambar pistol, terus ada gambar kayak tembakan duar gitu, terus tulisan RIP, Rest in Peace, RIP. Marshanda tidak pernah mau diundang talk show. Kata siapa orang kemarin baru ke Pagi-Pagi Ambyar. Oh mau? Baru ke mana lagi? Hitam Putih mah zaman dulu ya, lupa. Zaman dulu. OOTD yang Ivan Gunawan sama Deddy Corbuzier. Mana lagi talk show deh? Rumpi. Tapi sempet nggak mau? Sempet nggak mau? Atau emang budget aja ketinggian? Bukan nggak mau. Hai. Jeger, wow. Bukan budget ketinggian. Kalau lagi nggak sempet, aku lagi ngapa-ngapain yang lain gimana? Oke. Gitu Kamu aja. sekarang tinggal di mana sih? Di Cikini. Oh, nggak di Bali? Tidak. Tapi sempat ke Bali sebulan. Oh. Bulan Maret. Apa bulan apa ya? Maret. Mei. Maret. Sekarang bulan apa sih? Juni, Maret berarti Maret. Yang kemarin lagi viral kamu video itu kamu di mana? Itu lagi di Singapura. What happened? Apa yang terjadi? Asik. Translate langsung biar nggak ribet. Justru orang Indo nggak tahu bahasa Inggris dan nggak mau belajar. Makanya pada sebel sama aku gara-gara Caca ngomong bahasa Inggris mulu kalau di mana. Iya, Maaf ya, maaf loh ini minta maaf. Kita harus mengalah. Ya, oke. Itu kenapa sih? Yang Maksudnya itu sempat rame sih. Iya. Jadi Gimana aku ceritanya? itu sebenarnya dari pertamanya gini. Kronologis ya. Agustus 2021 aku tes lab. Aku panas demam tinggi banget Agustus Gara-gara 2021. Panas tinggi banget sampai 39,5. Tapi nggak COVID. Terus aku minta hasil tes lab, cek darah. Semuanya 39. lengkap tuh. Lengkap. Terus ada temanku yang dia itu adalah ilmuwan, scientist, tapi dia punya kayak klinik alternatif healing, penyembuhan alternatif untuk orang-orang kanker, HIV gitu-gitu, yang berdiri dari tahun 2000. Nah dia ini temanku udah tua sih, udah bapak-bapak, kakek-kakek, tapi kita kayak teman, aku banyak belajar dari dia. Tua ya. Temennya kakek-kakek. Tapi beneran, anak-anaknya dia bingung gitu kalau ke rumah dia nyamperinnya bapaknya. Singapura. Karena mau belajar, enggak di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ini nih. Agustus 2021. Oke. Dia baca hasil labku, dia nangis. Dia bilang, dia nggak bilang langsung depan mukaku, tapi please mulai sekarang jaga diri karena ini kecenderungan angka-angka orang yang ada kecenderungan kanker. Hah? Sumpah, tanya aja tapi kan nggak tahu namanya jadi nggak bisa nanya. Ya Iya. pokoknya gitu. Jadi terus dari situlah aku tes lab lagi. Oh enggak, dari situ mulai tumbuh lump. Apa? Daging tumbuh di payudara. Tumor. Nah itu aku Kamu- langsung cek dong. Iya. Aku nggak langsung sih sejujurnya karena aku pikir hormonal atau apalah gitu-gitu. Karena banyak kan perempuan yang hormonal. Kalau mau mens ada sesuatu nanti habis mens kalau hilang gitu kan. Lalu aku melakukan tes USG mamogram itu bulan Desember Iya. 2021. Dan di situ dibilang ada 2 dan lebih, sebenarnya sih lebih dari 2 tumor. Yang satunya ukurannya 2,1 cm, yang satu lagi 2,4, yang lain-lain nggak kelihatan karena menyebar dan kecil-kecil. Hitungannya gede nggak tuh? Hitungannya medium well. Oke. Ya maksudnya kayak medium lah gitu, medium Oke. menuju enggak medium, gedean dikit. Nah terus tapi pada saat itu dibilangnya jinak, tumor jinak. Kalau jinak aman. Kalau kan? jinak nggak kanker. Jangan nangis gitu dong mukanya, Nggak, kayak mau nangis kayak lagi syuting. Enggak, gue lagi Emang coba lagi mencerna ya. Emang lagi syuting. Gue lagi coba mencerna karena kan gue nggak kurang paham toh. Jadi gue harus memperhatikan. Oh, iya, Lanjut. Nah terus udah nih, nah dari semenjak itu kan Desember, sekarang udah bulan Juni. Nah udah waktunya aku untuk ngecek lagi. Karena disuruh dokter, Oke. dalam 6 bulan harus cek ya gitu. Oke. Dan ditambah ukurannya itu sepertinya bertambah besar dari yang Desember lalu. Jadi Kalau aku tadinya perhatiin. jinak, kemudian Ukurannya bertambah besar, belum tahu nih soal jinak tidak jinaknya. Nah itulah yang sebetulnya aku nggak berani dan nggak mau bilang apapun itu hasilnya yang kemarin di Singapura. Yang pasti yang aku bisa bilang adalah aku berusaha seoptimal sebaik mungkin gimana aku sekarang mikir positif, terus ngelakuin hal-hal yang bikin happy sampai aku yakin bahwa tumor apapun ini nantinya hilang. Maksudnya sembuh. Tapi yang waktu kamu video itu kamu depresi juga tuh aku lihat. Karena bukan depresi sih, lebih kayak sedih lah, gila. Karena aku yakin dapat feeling kayak, tau gak sih pernah denger kan kayak
kalau orang meninggal, aku pernah dengar waktu kecil deh diajarin. Ngomong meninggal lagi di sini. Ini nggak apa-apa, salah ya di YouTube ini ngomongin. Tuhan. Nggak kesensor kan? Ya terserah deh. Nggak disensor loh, nggak ngomong jorok. Enggak. Iya, udah cerita aja. Ntar yang salah gua kok. Lanjut. Enggak, beneran nggak pernah nggak ada yang waktu kecil dalam diagamanya diajarin kalau orang Islam, kalau aku diajarin gitu. Pernah denger, pernah denger apa gua salah denger apa gitu? Mungkin orang lain yang ngomongin orang lain gitu, apa gimana? Pokoknya dia bilang kalau orang mau meninggal dia tuh ada feeling. Bener kan? Tuh kan pada ngangguk mas-mas semua. Gua ngerasain itu Bang Den. Jadi aku ngerasa dapat sign, gak cuman feeling di dalam hati. Awalnya sign. Signnya itu dari dari aku teleponan sama anakku sendiri selama 2 jam. Awalnya dari situ. Kita ngobrol indah banget. Dan menyenangkan banget. Dan aku sampai tiba-tiba kok aku ngasih tahu petuah-petuah kehidupan yang kayak kalau nanti ibu udah nggak ada, kamu harus nggak apa-apa. Sampai kayak gitu-gitu. Terus abis itu pas lagi tengah-tengah telepon, dia tuh kan suka ngedit foto, Sienna anakku. Sienna kan, iya. Suka ngedit foto pakai foto editor. Dia ngirimlah sebuah foto. Lihat deh ibu editan aku. Ini aku kirim ke Lisha, ke semua sahabatku yang kayak pada ngeliat. Ini maksudnya apa? Aku nggak mau kasih lihat fotonya sih karena serem banget. Tapi lucu. Buat dia lucu dan aku belum nangkep juga. Kayak aku pikir, oh anak gue emang ekspresif gitu. Foto apa sih? Aduh, jangan diomongin deh. Nggak usah diomongin. Iya, nanti serem banget nanti YouTube-nya. Enggak sih. Nggak, soalnya kayak aneh banget, tapi bagi aku kayak unik aja sih karena pengalaman yang endingnya tuh aku masih ada sekarang gitu loh, alhamdulillahnya. Karena dia tiba-tiba ini beneran ya. Dia ngirim foto mukanya Caca, terus ada gambar pistol, terus ada gambar kayak tembakan duar gitu, kayak emoji meledak apa api-api gitu. Terus tulisan RIP, Rest in Peace, RIP. Terus gue bales sambil teleponan, sambil video callan. Ibu lihat deh video editan, foto editan aku. Terus aku cuman ketawa. Aku balik gini, innalillahi huruf gede, bercanda. Terus di tengah-tengah ngobrol berikutnya aku baru nyadar, what was that gitu. Gila dong, kayak itu apa? Aku pikir doain sign satu. Kamu nggak nanya? Kenapa? Enggak, aku nggak berani. Aku nggak mau bikin dia mikir yang enggak dong. Gila kan, kasihan lah anak kecil. Terus dia gitu, aku ingat lagi sama si yang udah membesar ini, si tumor yang ukurannya membesar dan lagi sering nyut-nyutan. Makin kemarin, makin sebelum ke Singapura yang video itu makin sering nyut-nyutan. Itu yang bikin aku jadi kayak, aduh ini kenapa gitu kan. Dan aku harus do something, harus lakukan sesuatu mencegah gitu kan kalau ada apa-apa. Biar bisa tahu lah treatmentnya diapain. Terus sign berikutnya banyak deh pokoknya. Sampai aku kirim nih semua sign ini. Dan gak cuma dari Sienna, dari beberapa hal lainnya. Banyak apa? Cuma 2 tadi? Enggak, ada lagi, aku belum cerita kan. Sign apa lagi sih? Sign-sign tanda-tanda lain-lainnya gitu. Apalagi yang cuma 2 begitu? Enggak. Itu juga belum tentu bisa menjadikan sign bahwa kamu akan kenapa. Enggak, emang enggak. Makanya, tapi bagiku kan kayak aneh aja. Makanya aku bilang itu signnya unik, aneh. Kenapa? Karena gue belum RIP alhamdulillah nih pas syuting Densu gitu kan. Jadi iya. Nah terus nggak usah pada takut, soalnya bagi aku takut sih enggak. Oh ya pamali aja gitu ya. Enggak sih, bagiku nggak pamali, soalnya semua orang bakal meninggal. Sorry ya, bukan horor, buatku beneran gitu sih. Semua orang pada ujungnya ke umur berapapun, umur 40 kayak umur 20, kalau memang waktunya mati gitu. Saya setuju. Cuman before we going there, as a human, sebagai manusia, karena gue emang sangat orientasi gue, fokus gue kepada humanity kan. Bagaimana seorang manusia itu dengan karakternya dia, dengan pendewasaan diri dia, dengan problem hidup dia. Kamu kan somebody was like, siapa sih yang gak tahu Marsyanda dulu sampai sekarang. And then kamu punya kehidupan yang kalau dibilang perfect di ukuran kamu dengan usia kamu saat itu, and suddenly the news goes viral, and then kamu comes up dengan you tell every story, cerita dan segala macam. Terus kamu sekarang sampai di titik kayak begini, kamu melihat diri kamu seperti apa sih? Pemenang. Maksudnya apa? Pemenang karena aku nggak takut dengan kematian, walaupun aku kayak dihadapkan dengan adanya tumor yang bertambah besar ini sekarang. Terus ada yang aku bilang tadi tanda-tanda yang gak jadi, belum tentu tanda. Terus juga aku ngerasa orang tuh ngeliatnya kayak ya Allah kesian amat Marsyanda, udah bapaknya sempat masuk berita bapaknya pengemis, udah hilang hak asuh anak, udah ada bipolar disorder, terus sekarang breast tumor tumor payudara gitu kan. Kalau buat aku kayak justru di dunia ya, nggak cuma di Indonesia, manusia pada umumnya tuh butuh sosok public figure atau apapun namanya deh menyebutnya ya,
orang yang dikonsumsi secara publik sosoknya, orang tuh haus sama kenyataan yang fakta. Orang tuh haus sama fakta real, yang real. Orang tuh udah sejujurnya teman, banyak orang mungkin nggak ngomong aja. Atau kalau mereka ngomong juga cuman di followers mereka yang cuman 1.000, 2.000 yang nggak masuk Lambe Turah misalnya gitu kan. Ini yang Bapak kan nyebut Lambe Turah? Enggak. Nggak masuk Tokopedia Live, asik. Sponsor maksudnya. Nah, mumpung muncul kan. Amin, gue doain abis ini sponsor Tokopedia. Iya. Karena lu butuh itu sih sebenarnya. Tapi kan ya udah gampang. Iya. Lanjut. Topiknya bukan itu. Nah, terus aku ngerasa orang itu haus dengan yang namanya kerealan. Gitu. Jadi apa ya istilahnya? Orang tuh haus sama sosok yang menunjukkan sisi saat mereka lagi rapuh, tapi saat mereka nggak cuma nunjukin saat mereka lagi berprestasi aja. Iya. Karena banyak ketika orang-orang yang aku lihat, dan nggak salah, ketika di posisi dunia publik, dunia seni atau public figure gitu profesinya, banyak yang memilih untuk main aman atau menjaga reputasi yang halus, mulus. Pernah ya? Pernah banget, makanya gue capek. Jadi aku berhenti semua itu. Kenapa capek? Kan bagus. Males, dipuji-puji orang. Aku nggak mau. Tujuan aku hidup adalah buat orang-orang yang pernah merasa sendiri dan lost seperti Caca umur 15 tahun. Ya. Nangis di atas genteng, gemeteran, doa sama Allah, ya Allah kalau gue nggak dapat petunjuk sekarang, I lose my mind. Apa yang men-trigger kamu yang tadinya you protect image, kamu selalu hanya memberikan image yang bagus-bagus ke orang, tapi akhirnya kamu datang dengan, ini gue nih, Marshanda nih, I'm a winner, gue apa adanya. Gue sekarang menjalani proses kayak gini nih, nggak beda jauh sama kalian nih. Apa yang men-trigger kamu yang akhirnya, ya udahlah, lupakan semua image itu? Yang men-trigger awalnya kayak ngerasa terpanggil sih, kayak ngerasa harus, kayak ngerasa itu aku butuh. Kalau aku nggak lakuin itu, aku nggak mau lanjut lagi jadi apapun di hidup ini. Kamu sempet stuck berarti ya dengan? Nggak sempet, karena aku langsung action. Begitu aku butuh, pokoknya aku tuh tipe orang yang ngambil keputusan tuh cepet, tapi semua keputusan yang aku ambil nggak ada yang aku sesalin. Wow. Sampai soal aku buka, sampai bercerai, yang soal hijab, semuanya tuh nggak makan waktu lama, because aku tahu yang aku mau apa, aku tahu yang aku butuh apa, butuh keberanian. Emang soalnya serem banget, gila aja, jadi gue serem sih rasanya. Untuk yang aku ada apalah, breast tumor lah, ada bipolar gitu-gitu dulu dan segala macam. Tapi aku kayak ngerasa, kayaknya ada orang di luar sana walaupun cuma satu aja gitu. Sampai ada yang ngomong di DM, dan beberapa sih sebenarnya. Gue berhenti bunuh diri karena gue tadinya berencana mau bunuh diri, Cak. Karena gue denger dan omongan lo di YouTube lo, gue gak jadi bunuh diri. Makasih, gue masih hidup sampai sekarang gara-gara lo. Udah itu aja misi hidup aku. Ngomong apa emang di YouTube yang dia bahas? Gak tau juga yang dia mana. Dia gak ngomong yang mana, aku juga gak nanya. Paling enggak, kamu, yang aku tangkep nih ya sekarang ini, maaf nih ya. Yang aku tangkep adalah, kok gak enak ya? Apa? Kamu ingin meninggalkan sesuatu untuk dunia ini dari jejak hidup kamu yang paling gak bisa menyelamatkan seseorang gitu. Yes. Karena kamu sendirinya udah siap untuk anytime kita tidak bisa menghindari kematian, begitu? Oh bukan, karena aku mau menjadi orang yang melakukan itu, menyelamatkan orang lain, karena aku udah menyelamatkan diriku dari berbagai macam jurang kematian dalam hidup aku. Bentuknya macam-macam. Bipolar, dihujat, dibilang janda kafir masuk neraka aja buruan, gitu-gitu. Pas cerai kan aku digituin, semua netizen. Terus kayak, aku udah menyelamatkan diri aku dari semua itu. Dan kenapa aku bilang aku pemenang? Karena at the end, pada akhirnya aku sekarang mencintai diriku, mencintai Allah, mencintai hidupku. Dan aku gak butuh diyakinkan orang untuk bersyukur. Wow. Itu banyak sekali wisdom yang aku dengar loh dari seorang kamu gitu. Maksudnya perjalanannya kayak pahit juga ya maksudnya. Semua orang juga ada banyak pahitnya sih. Densu juga banyak pahit ya. Cuman ya kan gak cerita-cerita kan. Nah kalau aku kebetulan ada dorongan untuk cerita aja sih. Untuk sharing aja gitu. Nah kalau kamu ngelihat diri kamu di awal tuh memiliki bipolar disorder. Itu ngelihatnya dari mana sih? Didiagnosa sama psikiater. Itu semudah itu kita mendiagnosa diri kita bipolar nggak sih? Karena sekarang ini kan ramai banget di luaran tuh banyak orang yang selalu menganggap dirinya kayaknya gue bipolar deh, kayaknya gue bipolar. Emang semudah itu? Nggak boleh. Pokoknya menyebut diri bipolar tanpa dites sama psikiater, dan kalau perlu psikiaternya lebih dari satu ya. Kalau saran aku. Iya. Lebih dari satu, terus kayak sistem dia dalam mendiagnosa itu seperti apa? Iya. Itu juga kita perlu pelajarin sebagai pasien ya. Iya. Terus juga kita sebagai pasien yang merasa jangan-jangan gue kenapa-napa nih, ada mental illness misalnya. Iya. Kita tuh punya tanggung jawab untuk cerita selengkap mungkin soal riwayat hidup kita. Karena kalau ada satu cerita misalnya nih, penting banget buat diceritain. Contoh,
saya baru kehilangan pacar misalnya, pacar first love gue nih meninggal tahun lalu. Ya kalau lo stres ya wajar, bukan berarti lo jadi punya penyakit mental, bener nggak? Berduka. Oh iya. Nah, tapi kadang-kadang itu nggak diceritain, akhirnya orang-orang ini dapat diagnosa. Nah, yang namanya adalah misdiagnosa atau diagnosa yang nggak bener. Karena bagian itu tuh si pasien nggak sadar bahwa harusnya dia cerita. Dan itu kesian, kenapa kesian? Karena jadinya si pasien ini didiagnosa borderline personality, lain lagi tuh. Iya. Bipolar lah, apalah, dan harus minum obat seumur hidup. Padahal sebetulnya bisa nggak gitu. Sebenarnya kalau untuk masalah mental issue atau mental health dengan segala macam, ada bipolar, ada borderline apalah, sebenarnya iya bisa sembuh nggak sih? Tergantung kemauan diri sendiri. Iya benar kan? Karena aku masih berjuang sampai sekarang untuk lepas dari obat. Tapi aku punya 100.000% keyakinan aku bisa baik-baik saja. Dengan cara? Dengan cara dipandu sama psikiater yang mengerti gimana caranya nurunin dosis obat sampai aku sehat lah, sampai aku udah nggak lagi melabel diri aku mentally ill, sakit mental. Karena kalau kita melabeli diri kita seperti itu bukannya bikin tambah berat perjalanan ya? Banget sih, aku nggak suka soalnya kayak sekarang aja nih misalnya, karena gini, untuk orang yang punya mental illness apapun, tiap kita ngerasa yang nggak nyaman, kita pasti akan nge-label diri kumat. Wah ini gue lagi kumat aja, gue lagi galau aja. Nggak usah orang punya mental illness sih, orang normal aja yang nggak berlabel gitu ya. Iya. Kalau ngerasa diri yang kenapa-napa, dia nyebut dirinya galau. Padahal lo nggak apa-apa nangis tanpa tahu alasannya. Mungkin lo lagi PMS, terus lo nangis nggak tahu alasannya apa. Itu normal, itu manusia. Kalau lo nggak hidup nggak merasa, baru something wrong tuh di situ. Bener. Nah kan makanya gue sering banget suka bingung nih. Ini kebetulan nih jadi bisa diskusi nih. Gue pernah nanganin beberapa teman juga yang bantulah dia punya bipolar, dia udah melakukan tes segala macam. Gue bilang, ya kalau lu bipolar terus kenapa? Gue bilang. So what is the problem dengan menjadi bipolar? Itu bukan suatu hal yang lu harus takutin. Anyway, gue bilang, ya tapi bipolar itu nggak bagus. Iya, ngerti. Cuman untuk bisa sembuh, bukankah kita harus belajar untuk menerima bahwa itu adalah bagian dari hidup kita? Supaya kita mudah untuk melewatinya, bukan akhirnya membuat itu menjadi berat, dan akhirnya bukan bertambah baik, malah bertambah buruk. Bipolarnya tambah buruk, kan ada level-levelnya kan? Bener kan? Jadi nanti tambah bipolar apalah. Ujung-ujungnya kan nggak selesai, karena kan hidup kan melangkah ke depan nih. Tapi ada juga sih penelitian yang bilang bipolar nggak akan sembuh seumur hidup. Ada juga. Tapi lucunya ada beberapa psikiater yang punya keyakinan yang berbeda, dan aku kenal dengan psikiater itu. Banyak. Di Indonesia dan di dunia. Banyak yang punya, ibaratnya kepercayaan mereka adalah bipolar itu bisa 100% sembuh. Ya anggaplah dia tidak bisa sembuh. Apakah bipolar ini tidak bisa menjadi... Tapi ada juga yang lawannya ya. Jadi aku tidak... Ada lawannya ya? Aku tidak mendisrespect atau menyudutkan psikiater atau penelitian yang bilang bahwa bipolar tidak bisa sembuh. Karena itu penelitian yang diakui sama DSM atau pokoknya dari Amerika dibilangnya gitu. Oke, kita anggaplah bipolar bisa sembuh atau nggak bisa sembuh deh. Oke. Dia menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Kita berjalan dengan itu. Bisa nggak kita hidup normal secara human, kita bisa bekerja, banget. Bisa kan? Aku kan yang dulu didiagnosa umur 20. Abis itu aku punya anak umur 23 ya. Sienna lahir umur 2. Aku 24 deh, Sienna lahir. Aku ngurus dia 24 jam dalam seminggu setiap hari tanpa babysitter. Aku yang masakin, aku yang mandiin, semuanya aku yang urus. Terus aku juga sebelumnya kuliah kelar, aku syuting. Itu namanya apa kalau bukan kayak manusia berfungsi? Tapi ada diagnosa bipolar. Jadi tergantung gimana kita ngerawat kesehatan kita gitu aja sih. Iya, yang penting kan kita, ya sebenarnya kan masalah mental issue mah banyak di Indonesia, apalagi di Jakarta gini. Kan tiap hari kita punya mental issue. Ketemu orang di jalan, ada angry management yang berlebihan dan segala macam. Macet lah, diserempet, itu bete kan. Yang gue sayangkan adalah segala sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan ini, itu terlalu dibesar-besarkan. Jadi akhirnya membuat segala sesuatu yang bisa dikecil-kecilin tuh gak terjadi. Itu bener banget sih. Iya gak sih? Dan yang kesian tuh orang yang ngatain dirinya sendiri salah kalau dia ngerasa marah, kalau dia ngerasa kecewa sama siapapun dalam hidupnya atau sama Tuhan atau ketika dia berduka, kan yang namanya orang berduka kehilangan sesuatu, dia kehilangan pekerjaan. Apalagi habis pandemi lah banyak yang ngalamin. Pasti orang berduka dong. Atau enggak hewan peliharaannya meninggal misalnya. Wajar banget kalau nangis, kalau apa. Ada banyak banget orang yang ngejudge dirinya sendiri tuh salah kalau dia punya emosi yang negatif.
Karena zaman sekarang kan serba banyak bilang, ayo positive thinking, ayo self love. Jadi kesannya kalau punya rasa yang negatif tuh lo kayak levelnya kurang bagus. Padahal bagian dari menjadi manusia yang normal menurutku adalah ngerasain segala macam rasa. Mau dari positif, negatif. Kalau lo positif doang ya udah nggak usah hidup, nggak bakalan. Baru begitu lo mati, baru masalah berhenti lah gitu loh. Nah itu lo experience hal itu kan? Yang mana? Yang merasakan emosi negatif lo dan lo bisa menerima itu, maka lo pelan-pelan akhirnya bisa keluar begitu? Ya. Ya, dan aku berhenti melabel perasaanku sebagai gejala. Berhenti melabel perasaan kamu sebagai gejala? Ya kan, karena aku ada diagnosa bipolar, aku ada diagnosa depresi mayor umur 17. Diagnosa bipolar pas umur 20. Jadi gampang banget untuk orang kayak gitu untuk nge-label kalau dia lagi over happy, manik nih manik. Manik tuh kalau di bipolar tuh yang rasanya tuh kayak orang makan narkoba nih yang lagi tinggi. Itu bagian dalam orang bipolar tuh ada. Tapi kita nggak tanpa pakai apa-apa, kita gitu aja otaknya memang kalau ada korslet dari sananya. Itu makanya gue kalau umur berapa tuh dulu banget ya pernah ke Bali ke sebuah kayak klub gitu. Aku joget-joget tapi minumnya aqua. Tapi di atas meja. Tapi kayak orang lagi make. Nah itu terus ada orang bilang gila sih ini orang minumnya aqua tapi jogetnya di atas meja. Nah itulah orang-orang yang agak-agak unik gitu. Dan bisa high sendiri aja banyak gitu. Di dunia seni orang kayak gitu. Iya banyak sih. Ya tas dulu dong. Oh, iya. Keras banget. Kamu nge-gym ya? Enggak. Sakit loh tangan aku. Angkat botol minumnya aja keras sampai berat pegang. Coba kan bawa itu aja tiap hari. Iya, berat. Saya pikir itu plastik, ternyata kaca ya guys ya. Kamu agak-agak ngeri ya. Oke. Dari semua perjalanan seorang Marshanda banyak sekali hal-hal positif sih yang aku dengar dari bagaimana kamu menceritakan tentang hidup kamu. Dari yang Marshanda A ini berubah jadi Marshanda B kalau istilah aku. And then kamu sendiri ngelihat hidup kamu nih dengan segala macam masalah ini kan tadi kamu udah jelasin. Kamu ada seorang pemenang. Tapi kalau kamu berpikir bahwa one day kamu akan mati cepet kan? Aku gak mikir aku mau mati cepet. So you mau bertarung nih lagi nih? Yoi. Dan aku percaya aku akan umur panjang, amin. Amin, karena apa? Aku dapat harapan lagi. Justru itu lucunya sih. Jadi setelah aku kemarin ikhlas nih kalau gue mati bentar lagi, aku kan ada kalimat yang aku bilang di video itu tuh, kalau abis gue bikin live ini gue mati, gue gak apa-apa gitu kan. Ada di video itulah yang itu. Ada aku ngomong gitu. Nah itu kan aku bener-bener ikhlas. Gak takut. Sampai aku nanya ke omku, nanya ke Ben, mantan suamiku. Kalau mau meninggal tuh ucapannya kalimat terakhir la ilaha illallah kan. Sampai ngomong gitu. Dan nanya sampai nangis-nangis. Karena ngebayangin nangisnya tuh karena aku bukan takut matinya. Tapi aku dalam telepon itu pun aku bilang makasih sama Ben. Ben maafin kesalahan aku, makasih karena ada kamu dalam hidupku jadi ada Sienna. Dan kita kayak banyaklah hal-hal yang dan orang-orang yang aku tuh jadi baikan sama mereka karena kejadian kemarin. Ya karena aku udah percaya aku mau mati, jadi minta maaf ke banyak orang sampai segitunya. Nah tapi karena aku ikhlas, aku lalu kayak dapet semangat untuk bangkit. Selama aku di Singapura kan ada mama. Ini semua berkat salah satunya ya, selain dari Tuhan ya dari Allah, mamalah yang nyampein beberapa pesan bahwa dengan caranya dia yang gak maksa, dengan yang gak sengaja dia ngomong nyeletuk aja, tapi kena banget di aku. Terus aku jadi kayak dapat harapan, kayak disuntik harapan yang gede banget dan semangat lagi pengen, kayak belum waktunya deh Ca gitu. Mama ngomong apa sih? Ada lah, tapi intinya mama dengan segala, dulu kan aku pernah ribut tuh sama mama lah, heboh juga di media tuh. Yang aku di Marshanda menuntut ibunya sendiri gitu-gitu. Iya, waktu zaman-zaman jahiliyah lah, masih pertikaian. Zaman apa ya? Iya, zaman-zaman seru kalau buat media kan. Tapi enggak apa-apa juga biar dapat konten enggak apa-apa. Zaman-zaman media cari cuan ya. Iya, enggak apa-apa kan semua orang butuh cari nafkah. Dengan segala kekurangan aku, kekurangan mama. Kalau mamaku bukan mamaku, kalau papaku bukan papaku, aku belum tentu masih bisa ketawa-tawa kayak kita ngobrol sekarang. Maksudnya gimana tuh? Mereka pahlawanku juga dalam hidupku. Dari yang dulunya kita chaos. Sampai akhirnya. Dulu kita berantem lah apa, sekarang jadi kayak gini. Karena kayak gitu. Jelasin dong, biar kita bisa nangkep. Jangan dikasih kode-kode. Oh, maaf, kami cowok kurang peka. Oh kamu, jangan ini ya. Nanya, jangan daripada so tahu saya salah. Saya selalu benar bukan? Oh gitu. Monggo, iya. Gimana sih ceritanya tuh? Yang mana nih? Iya, akhirnya kamu bisa
ngelihat mama kamu sebagai hero kamu, yang tadinya kamu ngelihat yang nggak kayak gitu. What happened? What's going on? Jadi gini, aku pernah ngobrol sama seorang temen ya, dia bilang kuncinya, kan banyak dari kita yang nggak tahu gimana sih cara menjadi seorang anak cewek. Jelas untuk jadi anak cewek tuh yang sehat ya, tugasnya apa? Banyak kan bagaimana cara menjadi seorang menjadi orang tua. Nggak ada yang bahas bagaimana jadi seorang Karena anak. masalah paling pelik dalam hidupku adalah menjadi anak. Kepada mama, kepada papaku. Terus aku diajarin bahwa ada 3. Pertama, bersyukur. Bersyukur karena lo tuh mereka tuh orang tua lo, nyokap bokap lo mau lo lahir, mau mengurus lo sampai lo gede, mau ngabisin waktu dan tenaga mereka berpuluh-puluh tahun sampai lo sekarang bisa umur 33 kayak gini. Bersyukur 1. Kedua adalah nerima. Nerima tuh artinya nerima segala positif negatifnya orang tua kita. Tugasnya anak tuh itu. Nerima positif negatif orang tua kita, karena kalau kita nerima, dan nerima tuh termasuk kesalahan-kesalahan orang tua di masa lalu di mana mereka tuh nggak ideal. Kan kita tuh kalau lihat di film-film gitu kan kayaknya, wah ibu yang ideal gini, papa yang ideal gini, tapi kok nggak matching ya di rumah gitu kan, terus kita kecewa. Nah itu berarti kita belum menerima. Nah ketika kita nggak nerima, biasanya rezeki seret. Ya itu kita punya yang ya kan benar kan. Cita-cita yang mau dicapai kok kayak susah ya, hidup berat. Urusan kerjaan berat. Nggak lancar ya. Ya itu katanya kuncinya dari kalau kita nggak nerima ibu atau bapak kita atau dua-duanya. Oke. Yang terakhir adalah bersyukur, menerima. Yang terakhir aku lupa apa, nanti kalau aku tahu aku WhatsApp ya. Iya ntar ya. Ntar kita tunggu ya. Nggak usah tulis di kolom komentar videonya aja. Iya. Ada di HP sih, boleh minta nggak? Nggak apa-apa, nanti lu ada YouTube kan. Ya. Nanti lu tulis ya. Iya. Pokoknya kuncinya itu. Jadi yang ketiga ini gue udah inget. komentar. Nanti dipin ya komentar Caca. Janji loh, awas loh, namanya Mars MARSHN. Iya, biar sekali orang follow juga kan ya. Iya kan? Iya. Nah, dari itu semua yang lu bisa cerita itu kan intisari yang lu dapat. Tapi itu ada proses yang terjadi dong sampai akhirnya lu bisa melihat itu dong. Apa tuh proses yang terjadinya yang gue pengen tahu apa gitu supaya gue juga bisa belajar. Berkali-kali dalam hidup feeling kalau aku nih Oke, prosesnya adalah aku capek sama hidupku. Bukan capek sama masalah-masalah dalam hidupku, bukan sama hidupnya, sama masalah-masalahnya. Dan ngerasa kalau aku mati besok gak apa-apa. Karena hidupku tuh udah penuh dengan kebahagiaan. Aku udah menjadi orang yang bermanfaat setiap hari, insya Allah buat sebanyak orang yang aku bisa. Walaupun cuma tetangga, walaupun cuma orang rumah. Tapi aku selalu baik sama mereka. Siapapun deh aku berusaha untuk gak nyakitin mereka, walaupun kadang-kadang belum tentu bisa begitu ya, karena kita manusia. Jadi dari momen-momen itulah, momen-momen aku ngerasa kalau aku mati besok aku akan ikhlas karena hidupku tuh udah full banget. Jadi gak apa-apa kok. Kalau begitu. Kalau atas dasar itu lu bilang mati besok lu ikhlas, gue gak setuju. Jadi karena masih ada satu fase yang lu harus dapat sebelum lu pergi. Apa? Ketika lu melakukan kebaikan dan lu tidak merasa itu sebuah kebaikan. Weh, mengerikan kakak. Sebentar ya, jadi nggak pakai ego. Ya itu suatu atau nggak butuh pengakuan dan bahkan nge-label diri itu kebaikan. Tapi kan ini lagi biar dijelasin katanya jangan kode gimana sih? Ya gue nggak tahu lu udah sampai di titik itu belum. Ya aku nggak perlu bilang-bilang nanti kode. Oke, kalau begitu. Karena gue pribadi, gue pengen bikin. Kan ini kan ngikutin istilah-istilah yang ada di buku-buku pelajaran atau kayak gitu. Jadi kalau orang denger ngerti. Iya. Oke, kita balik ke. Iya. Kita balik ke orang tuamu dengan akhirnya urusanmu selesai. Terus kemudian kamu akhirnya bisa menerima semua hal itu. Ini ada satu pertanyaan yang banyak banget orang pengen tahu. How you dealing? Bagaimana cara kamu deal dengan diri kamu dengan semua permasalahan yang terjadi dalam hidup kamu? Itu nggak mudah sama sekali. Yakin bahwa Tuhan itu menciptakan semua hambanya untuk tujuan yang mulia, besar dan bermakna. Dan dengan cinta. Itu kita setuju karena ada semua di dalam quotes-quotes itu. Tapi banyak orang bilangnya setuju tapi pada kenyataannya mereka nggak setuju. Iya, karena jalannya susah, Bos. Iya, tapi kalau aku nggak tahu ya, mungkin itu berkah yang dikasih sama Tuhan dalam diri aku. Even ketika aku lagi abis digerebek taruh rumah sakit secara paksa sama keluarga aku dulu tuh yang mau cek kaligis, aku dikeluarin heboh. Padahal tahun 2014 pas zaman cerai. Iya. Aku sempat
3 bulan dikasih, aku kan nggak megang, pokoknya aku nggak ada uang waktu itu. Nggak ada uang selama 3 bulan tahun 2014. Nggak ketemu anakku 3 bulan karena belum tok-tok, nggak ada uang kakak. Karena uangku ya nggak, pokoknya nggak ada aja. Aku nggak mau ngejelekin siapa-siapa. Pokoknya intinya uang, nggak ada uang. Aku dikasih tempat gratis sama Om Oce. Oce Kaligis. Dia punya ruko, kantornya dia tuh lantai 2-nya ada kamar kecil banget segede dapur ini nih. Sampai sini, sampai kamar mandi, sampai si tanaman ini selesai. Kasur, ruko gitu, lantai 2-nya kamar. Buat dia kalau istirahat. Ya namanya itulah. Nah terus gitu dia kasih aku tinggal di situ gratis 3 bulan. Aduh ya Allah, aku di situ mencoba datang ke nyari uangnya dengan cara ya paling kalau ada undangan talk show. Karena nggak ada yang mau manajerin Marsyanda pada saat itu. Dia baru cerai, buka jilbab, rambutnya tiba-tiba merah, reputasinya hancur gitu kan. Disuruh syuting, yang mau ngajak syuting juga kagak ada yang mau. Paling talk show doang. Jadi aku ngumpulin uang dari situ. Lalu aku setelah, even di momen-momen kayak gitu aja, aku itu punya keyakinan bahwa Tuhan itu megang tangan aku. Aku tuh gitu. Kuat juga imanmu ya. That is a strong faith loh. I do have. Karena itu kondisi yang tidak mudah. Kondisi ketika kita berada di bawah, terus kita jatuh, itu tidak sebegitu sakit. Dibandingkan dengan kondisi ketika lu ada di atas, terus lu ada di bawah. Itu beratnya luar biasa. Iya sih. Tapi aku udah tahu itu akan terjadi karena aku yang mutusin kan untuk mau cerai. Aku yang minta mau perceraian, aku yang memutuskan untuk membuka jilbab karena aku ngerasa ada perubahan secara spiritual gitu dalam diri aku aja. Terus aku udah tahu bahwa Indonesia akan menghujat aku. Aku udah tahu semua itu akan terjadi. Jadi ini tuh kayak bagiku bukan kaget gitu, bukan kaget kayak gue jadi gini nggak gitu. Aku udah tahu itu akan semuanya kejadian. Dan kamu jalanin. Dan aku jalanin. Jadi itu namanya buat aku resiko dari keputusanku sendiri. Dan itu semua kamu sudah tahu. Kamu cari apa? Ya aku cari hari ini. Aku tahu dari hari itu hari ini akan datang. Jujur aja. Apa hari Caca ini? yang sekarang. Oh Caca yang sekarang. Iya. Gue jadi takut nih. Caca yang sekarang. Ya, hari ini hari apa? Jumat. Iya, Minggu. hari ini. Gue pikir lu paranormal gitu. Hari ini. Iya. Tapi lu gak tahu dong lu bakal kesini kan suatu hari itu. Gak tahu. Aku juga belum ini kenal sama Denny Sumargo. Kita gak kenal anyway. Hari ini kita kenal ya. Dan jangan kalian pikir gue akrab karena gue kenal. Enggak. Karena Caca memang punya energi yang bagus banget. Gue bisa ngerasa di mana lu membuka diri. Gak banyak orang yang mengalami kehidupan yang seperti lu bisa membuka diri. Karena akhirnya mereka punya dua pilihan. Mereka mau keep it until they die, sampai dia menikmati. Atau mereka akan melepaskan itu semua. Karena kita sama-sama setuju. Kematian, takdir tidak akan terelakkan setiap orang. Kita tidak pernah tahu. Karena semua sudah ada dalam rahasia Tuhan kan. Cuma kalau saya pribadi, kalau gue pribadi, I'll pray for you. Gue akan berdoa buat lo. Karena lu bilang kan lu mau sembuh kan? Iya, mau hidup umur panjang. Iya. Amin. Amin. Tapi ya? kalau rencana Tuhan kita juga walaupun 1000 orang doain, kalau rencana Tuhan bilang enggak ya mudah-mudahan pada ngiklasin ya biar jalan. Tapi itu semua kembali kepada elunya. Ya kembali kepada Tuhan, bukan kepada Caca lah gila. Tuhan pernah berfirman. Apa tuh gimana? Bahwa aku tidak akan mengubahkan seseorang itu apabila orang itu sendiri tidak mau. Dan iya, kalau kita doa bisa berubah ya. Benar. Semua itu tidak ada yang tahu. Ya, benar. Tahu nggak rahasia hubungan antara manusia sama Tuhan yang paling menarik adalah misteriusnya. Karena ada bagian dari Tuhan, ada bagian dari hidup kita di mana kita tidak pernah tahu. Ya. Yang kita perlukan dalam hidup ini bukan mengatur Tuhan seperti apa yang kita mau. Tapi yang kita perlukan dalam hidup kita adalah berusaha untuk menggapai kakinya. Supaya kita bisa bersujud. Itu indah banget sih. Tapi ya benar sih, kalau kita mikirnya udah gitu aja, tanpa berdoa, tanpa berusaha, ya nggak tahu gimana. Tapi kalau berdoa, so thank you. Kalau mau doa buat aku. So kita semua akan mendoakan lu, dan semuanya akan kembali kepada lu. Dengan lu, dengan Tuhan akan berjalan bersama. Kita semua pasti punya keinginan yang besar untuk melihat segala sesuatu yang baik. Tapi semua akan kembali kepada lu. So anytime lu perlu bantuan gua atau siapapun itu untuk mendoakan lu, kita pasti akan mendoakan lu. Thank you. Tidak masalah hasil akhirnya bagaimana. Tapi please fight. Itu. Ya kan? Itu yang paling kita cari ya. Karena gua ya, kalau gua ditanya ya. Dan kalau di depan. Gua pernah berapa kali diambang kematian. Marsyanda. Gua waktu itu pernah kena ombak. Digulung. Di laut. Di bendungan. Masuk ke jurang. Itu gue udah tahu gue bakal mati. Karena begitu gue ngalamin, kita tahu
We have a sign. Iya. Makanya saya paham. Tapi tiba-tiba ketika gue ngomong, mati nih gue. Ada suara bunyi. Tidak. Nah itu dari mana? Datangnya dari diri kita sendiri gitu loh. Sejauh mana kita pengen hidup. Maka Tuhan akan melihat itu. Karena itu kan kembali ke iman lo. Gitu. Dan kalau lu bisa jadi pemenang, akan lebih banyak lagi jiwa yang akan lu selamatkan di luar sana. Iya. Satu, kurang cukup. Mesti yang banyak kan ibaratnya gitu ya. Iya. Oke. Satu lagi nih, titik balik dalam hidup lo. Ada di mana sih? Titik balik banyak banget. Yang paling baru aja ya. Titik balik terbaru. Terbaru adalah ketika aku kemarin ke Singapura itu untuk yang baru bikin video tumor payudara itu. Titik baliknya adalah aku tiba-tiba ngerasa salah satu alasan aku happy kayak sekarang dan ngerasa optimis mau ngelanjutin hidup sampai umurnya panjang adalah ketika aku tuh sekarang ini Bang Den. Jadi aku tuh aku nggak nyebut diriku healer ya. Aku nyebut diri aku itu katalis transformasi. Jadi kayak sarana untuk orang-orang yang mau melakukan transformasi. Jadi mereka bisa konseling perorangan per individu sama aku. Aku ngebuka itu ada di Telegram, Telegram channelku. Terus ada linknya di bio buat teman-teman di Instagram. Kalau buat yang mau, aku suka bikin live, terus aku jawabin pertanyaan satu-satu. Kalau ada yang mau private session, sesi private sama aku yang berulang-ulang, misalnya mereka punya masalah yang serius, itu aku juga buka. Nah, titik baliknya adalah aku nggak tahu kenapa. Semangat yang aku punya sekarang datang dari hari pertama aku bikin Telegram channel itu. Katalis transformasi itu. Dengan aku ngebantu orang lain langsung pada sasarannya si orang itu. Kalau biasanya kan aku lewat YouTube channel, lewat acara webinar. Interaksi langsung. Sekarang tuh langsung ke orangnya dan langsung impact-nya tuh aku lihat di muka dia, di omongan dia, di hidup dia gitu. Dan itu kayak ngebikin aku ngerasa oke, aku punya tujuan dalam hidup aku sekarang yang dulu juga ada tujuan sih, tapi beda rasanya sama yang ini. Bedanya di mana? Bedanya adalah lo punya gini Cak, kayak kalau aku ngomong ke diri sendiri tuh, Cak, lo tuh udah banyak banget jurang dalam hidup lo yang orang lain tuh juga alamin, tapi mereka nggak tahu gimana caranya survive dari jurang mereka. Nah, lo survive dari jurang lo. Mungkin lo bisa bantu mereka, bagi mereka yang mau. Nah, itulah bedanya sekarang tuh aku gitu dengan melakukan si katalis transformasi ini. Berarti lo udah menemukan visi misi hidup lo? Secara konkret iya. Ya, dari dulu sih sebenarnya aku udah melakukan ini tuh dari tahun 2013 sejujurnya. Serius, tapi baru dilaksanakannya dan dapat jalannya sekarang. Waktunya sekarang. Kalau gue ngelihat mahal loh nilai hidupmu nanti. Dia gini loh, ada orang kaya harta. Ada orang kaya hati. Tinggal lu mau jadi yang mana. Dan menurut gue, lu adalah seorang yang kaya hati. Perjalanan hidup lu menempa hati lu menjadi besar. Membuat hidup lu menjadi penuh dengan warna. Apapun yang terjadi dengan hidup kita semua akan menuju ke ajal kita masing-masing yang nggak tahu entah kapan. Tapi apa sih yang kita bawa? Apakah harta atau hati kita? Nah itu pertanyaannya. Yes. Yang ditinggalkan ya di dunia, harta atau? Yang kita bawa. Yang kita bawa. Yang kita tinggalkan pasti semua yang berhubungan dengan material. Materi dan pengaruh ke orang lain juga kan. Iya. Kalau kita punya pengaruh baik. Iya, tapi you can feel it in your heart kan. Karena hatimu nanti akan menyimpan semua rekaman itu. Ya, mengikuti perjalananmu nanti. Oh iya, di videomu katanya kamu sebut pesan terakhir buat Sienna dan Papa. Aku bilang gini di video itu, Sienna dengerin lagu yang ibu ciptain buat Sienna ya, judulnya Sienna. Karena itu setiap kali dia down, dia cukup dengerin itu dan dia tahu bahwa dia akan selamat. Dalam arti, karena dia dilahirkan oleh cinta, karena kekuatan terbesar, setiap kehancuran membawa kebangkitan, ada lirik itu. Dan aku pengen itu jadi pegangan dia untuk mendekati diri dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap kali dia lagi hancur, umur berapapun itu, kalau aku udah gak ada. Kalau aku masih ada juga dengerin aja, misalnya lagi susah di telepon atau apa, dengerin itu aja misalnya lagi down gitu. Terus kalau yang buat Papa, di video itu aku bilang bahwa, aku sering banget kasih pesan buat Papa. Tapi intinya, aku mau bilang gini, sekarang aja deh aku lupa yang di video itu apa, karena udah beda ya. Waktu itu kan aku kayak, gue kelar video gue mati gak apa-apa, kalau sekarang kan kayak gitu. Mungkin aku mau bilang aja bahwa ke Papa dan ke Mama deh. Makasih.
karena makasih karena memberikan Caca hidup. Dan ketidakidealan, ketidaksempurnaan Caca, Mamah dan Papa tetap sayang sama Caca. Dan gak pernah enggak. Dan gak gampang jadi mama papanya Caca juga. Bukan sebaliknya, tapi sebaliknya. Dan gue juga pengen ngucapin makasih Caca. Sudah mau melewati begitu banyak tikungan-tikungan bulian dari seluruh orang Indonesia yang sangat menyakitkan. Terima kasih untuk sudah kuat. Terima kasih udah sampai di titik ini. Terima kasih mau melawan apa yang sekarang lu alamin. Dan terima kasih mau bertahan hidup. Ya, I have a sign barusan. Apa? You're gonna be okay. Okay. I know. Thank you. Okay. Thank you banget. I'll wait for the good news, okay? Yes. Keep fight.